Wih, Oh, halo. sudah nyambung dengan penerima sabuk abadi. Baru bangun kayaknya nih. Enggak lah, habis latihan bang. Latihan terus nggak istirahat. Enggak ada kerjaan lain. Orang tuh senang-senang dulu gitu kan, relax-relax dulu ini latihan terus. Nanti nggak gendut. Ya. Sehat, sehat, enggak. Sehat bang. Abang gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Gila, senyumnya makin merekah ya habis sabuk abadi ya. Lumayan lah buat pajangan. Masa jangan. Ini loh, Angga jadi orang kelima setelah Paulumihi, JK, Ahong, Gunawan. Dan sekarang Angga. Gimana nggak? Perasaannya nggak? Ya, ya sebagai seorang fighter ya seneng sih bang. Saya dapat kan nggak semua fighter bisa dapat gitu. Salah satunya saya ya seneng sih saya dapat. Selain dapat senang dapat sabuknya, keuntungan apa lagi sih nggak dengan jadi sabuk abadi ini di Angga? Dapat sabuk abadi itu. Ya, Apalagi sih oh, keuntungan buat Angga? ya yang pasti kan apa ya? Saya jadi kayak salah satu fighter yang lumayan apa ya agak terkenal lah, nggak terkenal terkenal banget tapi kalah lah kalau sama yang lain. Masa iya nggak terkenal sih? Sesolo kayaknya udah kenal semua sama Angga mungkin. Iya sih, satpam satpam itu kenal yang saya. Ada ini nggak? Ada pesta atau apa gitu dengan dapetnya sabuk abadi kemarin di Solo atau di On Fire? Ya cuma makan-makan antar teman aja sih yang kemarin bantu persiapan tuh, makan-makan itu aja Hmm, sih, nggak ada yang lain. oh, udah sederhana aja berarti ya. Iya lah bang. Mantap Angga. Tapi di balik kemenangan Angga yang kemarin lawan Wicak, masih banyak yang bertanya-tanya kenapa lawannya Wicak nggak? Cuman Angga bisa dijelasin kali. Harusnya sebenarnya lawan siapa sebelum lawan Wicak? Kemarin sih dikabarin Bang Walter sih ketemu Bang Hendrik sih, cuman nggak tahu nih Bang Hendrik mundur lagi bilangnya naik kelas sih. Kayak Hendrik mau naik kelas. iya naik kelas 77 ancaman itu baik. Oh, dia mau naik kelas. Iya, naik kelas sih bilangnya sih dengar-dengar dia mau naik kelas ke kelas welter sih 77. Gitu. Jadi harusnya tadinya lawan Hendrik Tarigan, tiba-tiba dia Iya mundur harusnya. lagi. Iya mundur. Dengar-dengar naik sih Ini, gitu. oh gitu. Ini kalau bisa dibilang kayaknya Angga entah promotor entah Angga kayak kejar target gitu ya, nggak? Setahun bisa 3 kali title kalau nggak salah nggak ya? Lumayan bang. Kenapa nggak? Kenapa nggak? Enggak sih kayak emang kebetulan kan tahun ini yang siap untuk title kan sedikit. Salah satunya saya. Yang lain kan kayak sibuk untuk pon kemarin kan. Jadi memang dapat ini sih dapat jatah lebih banyak aja sih. Hmm. Kemarin kan banyak yang sibuk pon yang juara-juara itu. Itu sih dengar. Oh gitu. Kirain kejar target tahun depan mau break untuk menikah misalnya gitu. Wadidaw. Soalnya kalau nggak salah kemarin tuh ada perempuan satu jarang lihat tuh. Tiba-tiba ada di Waduh. sini. Itu siapa nggak? Calon istri. Ya, iya pacar sih. Nggak tahu tuh Hmm. abis ini mau nggak sama saya. Kenapa begitu tiba-tiba? Enggak lah. Iya sih pacar pacar. Bercanda ya? Bercanda ya Iya, kayak. iya pacar. Oh gitu. Terus setelah 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 dapat sabuk abadi nggak?
Angga selanjutnya mau Hmm. ngapain sih? Apa mau tetap di zona nyaman di kelas lightweight atau pengen pindah juga nyusul Hendrik Tarigan? Kayaknya sih nunggu ini sih, kan bilangnya kemarin dari promotor antara JK sama Reza. Ya mungkin itu tantangan Hmm. terakhir sih. Salah satu yang menang, habis itu baru mikirin mau naik atau mau tetap di kelas 70 sih. Itu sih pikiran. Oh Ya, gitu. Jadi banyak Angga orang yang nih bertanya-tanya sekarang juga sih. Hmm? betul betul banyak Hmm? yang bertanya betul. Ya kan kayak masih banyak yang penasaran saya mau ketemu JK lagi gitu. Makanya kan dilihat besok JK sama Reza menang siapa, ketemu saya. Berarti sekarang Angga yang nunggu mereka berdua ya? Iya Terbalik nih. dong. Bukannya mereka, bukannya mereka yang nungguin Angga, tapi Angga yang nungguin mereka. Nah, iya dong. Kenapa Saya diancam kenapa sih terus Kak? biar Ini gantian si JK ngancam Reza lah. oh udah ini, udah sempat ketemu JK gitu ngobrol kalau dia pengen masih penasaran sama Angga. Iya, iya sih kelihatan dari sosial media dia ngancam terus bang. Bilang lah baik-baik gitu. Kalau Angga sendiri disuruh milih JK apa Reza? Oh, sama aja sih. Cuman kalau ketemu JK ya pasti pasti rame sih. Soalnya kan memang susah sih dia. Kalau ketemu Reza ya lebih ya gimana ya? Dulu Lebih pas gampang. camp sih. Enggak, bukan bukas gampang sih, lebih ya dia kan apa ya? Ya itu kan Junior, junior junior. saya lah di camp yang dulu ya, ya gitu. Ya kayak film-film gitu. Jadi Seru Angga sih udah tahu tapi mereka gerak-gerik berdua seru lah. Hmm. Angga tadi bilang Reza tuh junior, berarti Angga secara nggak langsung udah tahu lah gerak-gerik Reza mau ngapain ya kan? Udah Ya, kebaca ibaratnya gitu iya lah ya. sih. Ya pasti kan. Saya kan juga dilatih sama Kojohan kan lama, pasti kan tahu lah. eh, Lebih kurangnya saya dia tahu pasti tahu sih. Jadi saya harus Tapi akan merubah seru ya. strategi. Tapi akan seru ya kalau ketemu dulu. Tapi kan waktu itu kita pernah ngobrol nggak? Angga bilang Hmm. Reza sebelum ketemu Angga ketemu trio Batak dulu. Iya Rasain dong. dulu. Iya, rasain itu. Kalau di Sekarang kelas mereka 70 itu belum ketemu trio Batak, udahlah. Saya udah diancam tuh sama trio Batak soalnya. soal tapi yang satu kan udah ini katanya, yang satu udah mau pindah. Iya, ya, yang satu udah ya tenang lah saya agak. Tapi kalau seandainya JK Angga JK Reza jadi Angga lebih condong jagoin siapa? Oh, gimana ya? Dua-duanya sama-sama bagus sih. Cuman kalau dari segi pengalaman, kayaknya sih lebih ke JK sih. Cuman kan kita nggak tahu nih, memang kan nggak bisa kayak teori seperti itu kan semua kan bisa terjadi lah di sana. Cuman kan saya sih lebih ke JK sih. Cuman kita kan nggak tahu Hmm, besoknya itu kayak gimana. Soalnya Reza kan lebih ke JK berkembang gitu. terus permainannya. Iya. Betul betul betul. Tapi kansnya lebih besar ke JK karena takut diancam terus sama JK ya. Dan dia udah aku ajak ngopi, udah aku baik-baikin. Padahal dia udah dapat sabuk abadi juga ya. Ngapain ya? Iya makanya. Udah sama-sama dapet sekarang gitu kan. Masih penasaran aja sama Angga. Tapi ngomong-ngomong strategi itu enggak kemarin banyak yang bilang kurang greget Angga ketemu Ica. Nggak pas lawannya gitu.
Angga sendiri lihatnya gimana? Ya enggak lah, menurutku Wicak juga oh, dia 5 kali menang berturut-turut tuh, bukan seorang fighter yang sembarangan sih menurutku. Susah untuk di one fight itu kita bisa menang sampai 5 kali berturut-turut itu susah. Dan Hmm. Wicak Sono itu bisa gitu loh. Itu menurutku kalau orang melihat seorang Wicak itu seorang fighter yang jelek itu wah salah banget lah. Dia 1-5 kan, 1 kali kalah dari awal terus 5 kali menang berturut-turut. Itu susah lah menurut saya. Jadi nggak fair lah kalau dibilang nggak cocok, cocok-cocok aja sih. Gitu ya. Soalnya kan kalau lihat komen netizen kan, pasti apa nih nggak seimbang lawannya buat Angga, nggak seimbang. Tapi buktinya ketika kemarin di Oktagon, Angga sempat kepukul juga kalau nggak salah nggak ya? Benar, Lumayan juga tuh benar. ya. Sempet sempet pusing. Tapi emang Sempet. kemarin udah sesuai strategi Angga. Ya, ya sama sih. Kayak yang lain-lain sih. Atas bawah siap sih. Kayak nggak ada strategi aja sih. Main main mengalir aja bang. Hmm. Terus setelah dapat sabuk abadi nggak, apakah sponsor dapat lebih banyak, penghasilan dapat lebih banyak atau gimana nggak sama aja? Sama aja bang. Kalau di Solo ini ya jujur sih. Cuma saya lebih terkenal aja sih di warung-warung. Itu doang. Cuman itu doang Makanya keuntungannya. saya kadang-kadang iri sih. Iri kak sama beberapa juara yang di One Cup sih kayak datang disambut sama pemerintah terus Hmm. dapat apa bonus ya agak iri sih tapi ya kebijakan daerah kan masing-masing sih di Solo memang nggak Hmm. begitu ini sih tentang olahraga itu aja sih. Tidak begitu eh, concern kepada olahraga MMA Iya atau sih semua olahraga? saya sih kurang begitu tahu tapi waktu zaman dulu jadi atlet juga nggak begitu lebih ke budaya sih memang sendiri-sendiri kan daerahnya ya udahlah Sedih dong. ya enggak ya mau gimana Enggak. lagi. Kalau selain pemerintah mungkin dari swasta atau apa, misalnya Angga dapat tawaran apa gitu apa, nggak ada. Ada sih ada beberapa beberapa produk eh, yang nawarin sih lumayan lumayan sih ya di sini tetap ada lah Itu lumayan tapi nggak untuk banyak sih banyak siapa tahu abang bisa nyariin. oke, buat yang mau jadi endorse Angga, silakan. Boleh. Boleh. Emang kenapa begitu? Emang di Solo tuh emang kurang ya enggak ya? Tadi Angga bilang ya. Iya sih Angga nggak tahu agak tapi di olahraga apa aja. kayaknya sih waktu zaman jadi atlet juga dulu nggak begitu ini sih di olahraganya Solo lebih ke budayanya sih menurut saya kayak budaya itu lebih lebih cepat sih pemerintahnya kalau olahraga kurang sih kayaknya loh saya dibawa lagi sama Satpol PP. Nanti, nanti tiba-tiba ada tukang somai pakai AT loh depan rumah. Tapi enggak, Ken gimana setelah ini? Makin maju atau gimana? Makin banyak yang datang? Ya makin ya sih makin banyak sih dan Hmm. makin Dari situ, MMA di Solo juga makin populer sih. hmm, dengan Iya sih. dengan jadinya Angga sebagai juara atau emang sudah populer dari sebelum Angga juara? Sebelum saya jadi kan di Solo juga banyak kan juara MMA-nya ada Abro, ada Linda. Jadi ya udah populer sih sebelum saya jadi juara aja udah populer. Banyak yang latihan. Sekarang makin meningkat lagi gitu ya mungkin ya. Iya sih lumayan. Apalagi kan COVID juga udah mulai menurun kan. Orang-orang udah mulai berani aktivitas biasa sih. Jadi udah lumayan rame sih sekarang kan. Hmm, banyak mungkin yang ini aku tanyain juga ke teman-teman yang lain. Apakah Angga akan pindah dari One Pride ke tingkat yang lebih tinggi?
enggak sih. Kayak gimana ya? Saya merasa berhutang budi sih sama OnePad. Mau gimana ya? OnePad itu hitungannya yang memberikan kita tempat lah untuk menyalurkan segala hobi, mencari nafkah. Malah berharapnya sih kalau OnePad bisa, dia yang ngatur lah. Kalau saya bisa main di luar sih, saya bersyukur banget sih kalau OnePad mau. Oh gitu. Tapi nggak Jadi secara pribadi gitu, iya. OnePlate yang jadi promotor untuk menyalurkan fighter-fighternya tanding di luar Benar, negeri misalnya gitu. benar. Ya, itu mah Apakah lebih bagus sih. pernah ada, iya, apakah Hmm. pernah ada omongan atau mana gitu nggak sama promotor tentang itu? Dulu kan sempat dibahas kan, OnePad bekerja sama dengan One Championship. Jadi, tapi kan karena COVID kan sempat tertunda. Mungkin tahun depan ada lagi sih omongan itu kayaknya sih, yang mulai normal kan. Dan Angga berharap Angga menjadi salah satu yang mewakili Indonesia di sana nggak ya? Iya dong. Siapa yang nggak mau main di luar? Kayaknya emang udah saatnya kali ya Angga tuh main di sana lah gitu loh. Udah lumayan mantep kan di Indonesia misalnya gitu loh. Bisa dibilang lawannya sedikit lah di kelas Angga kan yang bagus-bagus bisa dibilang seperti itu misalnya gitu loh. Ya, enggak juga sih, banyak. Cuman ya, Angga ini enggak beneran. Ini yang baru-baru juga cuman apa? bagus-bagus sih, kelas 70. Yang baru-baru ini. Siapa? Ya beberapa Bisa. sih saya lihat. Ada yang baru-baru kan, ada yang dari Belitung itu juga lumayan sih. Hmm. Mungkin di situ ada adanya Denny Arif juga ya, Pak Denny Dava itu ya. Ya, ya. Nah, itu lumayan juga sih. Kayak masih muda kan, pasti berkembangnya masih bisa lah. Berarti sekali lagi aku tegesin sama Angga, target selanjutnya Angga ini nunggu pertandingan JK Reza baru memutuskan. Iya sih. Kita lihat nanti pemenang Reza sama JK sih. Di situ mungkin bisa naik atau bisa mungkin kalau OnePad ngasih kesempatan bisa go internasional juga terbuka lah saya. Yang penting persiapan terus sih. Latihan terus tanpa berhenti nggak ya? Ya dong. Nggak, kalau gitu baiklah. Terima kasih waktunya Ya, Angga udah diganggu nih. sama-sama. Semoga sukses selalu karirnya, Masih. jodohnya, cepat menikah. Oh, Iya dong, iya iya dong, dong. doa dong. Iya, Eh, amin. kumaha, Iya. kumaha akang Angga tuh atuh. Amin. Nggak, terima kasih nggak. Sampai selamat Ya, istirahat. Sampai ketemu lagi nih. ya, siap. Sukses juga, Bang. Terima kasih. Terima kasih nggak. Ya, sama.